Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari sesi 068 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rahmayani, NIM 2100275, yang kedua yaitu saya sendiri Fani Oktaviani, NIM 2100288. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai pendekatan dalam perilaku organisasi. Um, Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rahmayani. Kepada Rahmayani, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 2100275. Di sini saya menjelaskan mengenai landasan perilaku bagi manajemen yang sistematis. Jadi birokrasi pada masa ini Max Weber memberikan perhatian terutama pada struktur organisasi yang kompleks atau orientasi akademik, dan organisasi Henry Fayol menemukan administrasi untuk memberikan perhatian terutama pada peranan manajer dalam memimpin sebuah organisasi atau orientasi praktis, di mana terdapat 6 pendekatan, yaitu pendekatan sosial atau learning, tingkah laku dan lingkungan, pendekatan stimulus, organis, behavior, consequence. Yang ketiga itu pendekatan modifikasi perilaku, keempat perilaku organisasi industri, kelima perilaku organisasi neoklasik, dan terakhir itu perilaku organisasi modern. Materi selanjutnya itu landasan perilaku bagi manajemen yang statis, yaitu pada laboratorium metode yang digunakan dalam analisis eksperimental perilaku didasarkan pada filosofi B.F. Skinner, behaviorisme radikal yang didasarkan pada bahwa itu everything that organism do is behavior, including thinking, dan segala sesuatu yang organisme lakukan adalah perilaku, termasuk berpikir. Itu adalah behavior is lawful, it allows itself to be experimentally studied. Semua perilaku halal yang memungkinkan dirinya eksperimen dipelajari. Dan yang terakhir yaitu pendekatan social learning. Maksudnya pusat dari analisis perilaku adalah penggunaan 4 term kontingensi atau memotivasi operasi, diskriminatif stimulus, responsif, memperkuat rangsangan untuk menggambarkan hubungan fungsional dalam kontrol perilaku. Beberapa penjelasannya itu pertama memotivasi operasi atau MO yang menemukan apakah atau tidak organisme perilaku yang akan terpengaruh oleh akibatnya. Yang kedua diskriminatif stimulus yang merupakan pengaturan atau kesempatan untuk ditanggapi. Yang ketiga perilaku adalah respon, biasanya dikendalikan oleh konsekuensi. Dan terakhir konsekuensi bisa terdiri dari memperkuat stimulasi atau mengekang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Maaf sebelumnya moderator, yang selanjutnya itu pendekatan social learning, yaitu teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan dalam proses determinisme timbal balik. Itulah terletak kesempatan bagi manusia untuk memengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuannya untuk memimpin diri sendiri, yang pada intinya manusia dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang saling menentukan secara timbal balik. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan behavioristik, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada respon seseorang yang muncul apabila diberi stimulus atau dorongan atau rangsangan tertentu. Teori behavioristik ini dapat dijelaskan melalui belajar, yaitu dengan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan reaktif atau respon berdasarkan hukum mekanistik. Teori behavioristik ini lebih mementingkan faktor lingkungan dan menekankan pada faktor bagian
eh, tingkah laku yang tampak dan mempergunakan metode objektif yang sifatnya ini mekanis mementingkan masa lalu. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik merupakan em, pendekatan yang mementingkan pentingnya psikologis dan kebutuhan manusia dalam lingkungan kerja. Dan berikut adalah beberapa poin utama dari teori ini. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan Maslow, di mana Maslow mengusulkan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, mulai dari kebutuhan fisiologis, dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks organisasi, pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu teori X dan Y oleh M.C. Gregor, di mana Gregor mengidentifikasi 2 pandangan berbeda tentang motivasi karyawan, di mana teori X menganggap bahwa karyawan secara alami malas dan membutuhkan pengawasan ketat. Sementara itu, pada teori Y berpendapat bahwa karyawan akan menunjukkan komitmen dan kreativitas jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya memperlakukan karyawan sebagai individu dengan kebutuhan dan aspirasi yang unik. Ini mencakup menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, serta mengikuti kontribusi individu. Teori humanistik ini membantu organisasi memahami bahwa kepuasan dan kesejahteraan karyawan adalah kunci untuk mencapai produktivitas dan efektivitas yang lebih tinggi. Yaitu selanjutnya pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan modifikasi perilaku. Berikut adalah beberapa bentuk pendekatan dalam modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, pendekatan sistem. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-sub sistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, yaitu subsistem, dan sistem organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan. Pandangan yang menyeluruh semacam itu akan lebih bermanfaat dibandingkan pandangan teori lasi. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam lingkungan praktek manajemen. Pada tingkat individu, jika pegawai merasa bahwa organisasi memenuhi kebutuhannya, maka ia akan berperilaku positif. Tapi sebaliknya, jika pegawai tidak merasa diperlakukan secara adil, maka mereka akan cenderung tidak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.